Pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang kemarin ramai soal study tour ternyata mulai ditanggapi. Ya, ternyata SMAN 6 Depok buka suara, teman-teman ya. Buka suara, memberikan pernyataan apa, narasi yang seperti apa, kita dengar bersama-sama. Ya, kita pahami bersama-sama. Jika nanti saya salah paham atau apa, mohon dikoreksi ya. Mohon dikoreksi. Kemudian sebelum kita tampilkan, sebelum saya bacakan terkait informasi bahwa SMAN 6 Depok buka suara, ya terlebih dahulu ya kita simak ya dengan cermat tentang video Kang Deddy Mulyadi yang kemarin viral ya, viral. Dan untuk teman-teman sekalian ya, mungkin ada dari ibu-ibu yang menyimak video ini ya, bagaimana tanggapan Anda? Ini perlu ya saya tanyakan soal study tour ini. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Wilujeng enjing, assalamualaikum sampurasun, sing sehat ya. Semoga hari Sabtunya hari yang menyenangkan. Selamat weekend. Yang punya uang boleh jalan-jalan. Yang tidak punya uang di rumah pun tetap bisa bahagia. Yang penting punya beras, punya telur, punya minyak goreng, punya garam, punya bawang, punya cabai, bisa bikin nasi goreng. Salam untuk semuanya ya. Saya pagi hari ini baca berita ya di Jurnal Depok, ada orang tua yang keberatan terhadap kegiatan studi tour di SMA Negeri 6 Depok dengan biaya 3,5 juta. Kalau ditambah uang saku katanya, dan biaya jajan dan yang lainnya bisa 5,5 juta per orangnya atau 4,5 juta. Memang saya belum dilantik ya. Dilantiknya tanggal 20 Februari hari Kamis yang akan datang tahun 2025. Jadi saya hanya bersifat himbauan, belum bisa membuat sesuatu yang tertulis menjadi keputusan gubernur. Tetapi mari kita belajar cerdas. Studi tour itu adalah sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan kita, mengarahkan anak-anak kita melakukan pengkajian, penelitian pada sebuah tempat yang dikunjungi. Kalau kita mau fokus pada kalimat studi tour, maka sebenarnya gampang. Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau jurusan IPA saat ini bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai pengurai sampah dengan menggunakan IM4 sehingga sampah diurai sejak di rumah. Yang plastiknya karena tidak bisa diurai bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif lainnya. Sekolah bisa digerakkan untuk menggerakkan siswanya melakukan penelitian, berstudi ke setiap rumah untuk mengajarkan bagaimana membuat sampah, memilah organik, anorganik sehingga tidak jadi problem. Banyak yang bisa distudikan, pergi ke industri yang ada di sekitar kita, mempelajari percepatan proses produksi, bagaimana menggunakan robot sebagai kekuatan teknologi hari ini, bagaimana proses produksi membuat minyak goreng misalnya dari hulu sampai hilir, membuat motor dari hulu sampai hilir, tekstil dari hulu sampai hilir, industri-industri lainnya. Nah, ini bisa menjadi bahan kajian, bahan studi. Nah, tapi kalau pergi ke Bali, pergi ke tempat-tempat rekreatif, itu namanya, sudahlah, nggak usah pakai kalimat studi-studian, itu namanya wisata, piknik. Boleh setiap orang berhak piknik? Boleh. Boleh banget. Dan itu hak setiap orang. Tetapi tidak boleh dilembagakan menjadi kebijakan pada sebuah lembaga pendidikan formal. Di mana orang-orangnya adalah orang-orang akademis yang punah kuliah. Baik S1 maupun S2. Nah, hak setiap orang boleh dong. Setiap keluarga satu sekarang piknik ke puncak kemana boleh. Siapa yang larang? Asalkan punya uang.
tetapi akan menjadi problem manakala dengan alasan studi tour, anak-anak menjadi minder, orang tuanya yang tidak mampu berusaha memenuhi keinginan anaknya karena marah di rumah. Ini ya. Untuk itu, saya meminta pada kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok, mudah-mudahan beritanya tidak salah. Tunda ya, gak usah deh ya studi turnya. Gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain. Kalau orang tuanya yang mampu, ya silahkan aja piknik bersama keluarganya. Anak saya juga suka piknik sama Nihiang, nggak ada masalah kok. Nggak ada. Nanti bersama keluarganya. Oke teman-teman, akan saya bacakan dan monggo agar supaya pernyataan Kang Deddy Mulyadi ya di dalam video tadi yang telah saya putarkan itu, monggo itu diingat ya, diingat baik-baik. Dan ya, kita langsung ke informasi yang sedang beredar ini ya. Disentil Deddy Mulyadi gara-gara studi tour SMAN 6 Depok buka suara. Tentu ini merupakan sebuah kabar terbaru ya, terbaru teman-teman. Oke. Itu ya. Komit SMA Negeri 6 Depok menanggapi pernyataan gubernur ya terpilih Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pria yang akrab ya, yang akrab disapa Demul itu belakangan menyinggung soal biaya studi tour atau kunjung objek belajar dalam kurung KOB senilai Rp 5,5 juta. Coba kita ingat, coba kita putar kembali video tadi itu. Seperti apa pernyataan Kang Deddy Mulyadi? Ya, apakah 5,5 atau 3,8 atau berapa? Oke, kita akan lanjut ya. Ketua Komite SMAN 6 Depok Eko Mujianto mengatakan isu yang disampaikan Demul menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Lanjut, saya menduga Kang Deddy mendapatkan informasi yang salah, seharusnya cek dan dicek dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Ya, pernyataan jangan asal bicara. Eko ya, kata Eko Sabtu tanggal 15 bulan 2. Pelaksanaan KOB merupakan bagian dari kurikulum saat ini dan itu dilakukan oleh sekolah-sekolah serta sudah ditetapkan ya jauh sebelum kepala daerah terpilih. Kegiatan yang sering disalahartikan ya sebagai studi tour padahal merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar ya Pancasila dalam kurung P5 ya tutup kurung. Merupakan pendekatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan karakter siswa. Jadi ini bukan huru ya, maaf. Jadi ini bukan hura-hura. Ada proyek pengabdian ke masyarakat dan penelitian yang hasilnya akan jadi penilaian ya, penilaian jelasnya. Dalam pelaksanaannya semua orang tua atau wali murid diajak musyawarah bersama dengan pihak sekolah termasuk juga terkait dengan biaya yang dikeluarkan karena kegiatan ini tidak disubsidi pemerintah. Next, lanjut. Pihak komite dan sekolah juga mengajukan syarat-syarat ketat kepada travel ya terpilih terkait armada yang terbaik. Penginapannya, akomodasi lainnya. Bahkan ada jaminan jika ada anak yang sakit dimanapun lokasinya maka akan diantar langsung pulang hingga ke rumahnya. Kami juga meminta travel agar mengingatkan dan menjamin anak-anak melakukan ibadahnya, ujarnya. Di sisi lain dari kesepakatan bersama, wali murid dana disepakati secara musyawarah mufakat sebesar Rp 3,8 juta. Uang tersebut juga digunakan untuk mensubsidi ya, menyubsidi silang kepada siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang bisa menyubsidi kami orang tua, wali murid juga memberikan subsidi bagi mereka yang kurang beruntung. Ya, kita lanjut. Bagi orang tua juga diberikan kebebasan mencicil dan juga mengajukan keringanan ya ke sekolah terangnya. Kepada orang tua siswa yang ekonominya sedang menurun, sekolah juga memberikan program kegiatan di dalam kota yang sangat terjangkau juga bisa dicicil sehingga tidak
memberatkan. Itu semua sudah dipikirkan matang-matang agar kegiatan ini belajar imbuhnya. Karenanya Eko mempertanyakan ihwal imbauan ya, imbauan Kang Dedi agar KOB atau studi tour ini dihentikan. Begitu. Ini perlu dilanjut teman-teman ya. Kalau membaca hanya separuh ya, ini cukup menyayangkannya. Saya ulang, karenanya Eko mempertanyakan ihwal imbauan Kang Dedi agar KOB atau studi tour ini dihentikan. Nggak bisa seenaknya asal ngomong. Ini ada kurikulumnya, agenda juga sejak lama dan mayoritas orang tua setuju. Polling anak-anak juga setuju. Bagaimana ya? Apakah kalian ya sebagai orang tua setuju? Mungkin ada yang menyimak ya konten ini. Kalau dihentikan tiba-tiba hanya ada 1-2 orang yang keberatan dan patut dipertanyakan kebenarannya. Kebenarannya ya. Ini keadilan macam apa? Demokrasi apa? Dengan tanda tanya itu ya. Silakan dijawab tegasnya. Dia balik bertanya, apakah bijak mengecewakan ratusan orang siswa hanya demi segelintir orang yang belum tentu kebenarannya. Apalagi para orang tua siswa ini juga sudah diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan hingga ya. Saya ulang, apalagi para orang tua siswa ini juga sudah diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan hingga kegiatan lainnya sebagai pengganti ya, pengganti KOB tuturnya. Eko menduga awal munculnya isu soal KOB SMAN 6 Depok itu dari postingan di blog ya, di blog bukan dari media. Karenanya pejabat pemerintah harus melek media agar tidak termakan isu-isu yang tidak benar, tegasnya. Sebagai ketua komit yang mewakili sekitar 900-an orang tua siswa SMAN 6 Depok, Eko berharap para pejabat pemerintahan tidak terburu-buru mengomentari sesuatu. Tolong jangan ini terakhir ya. Tolong jangan asal komentar. Karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite ya, di komite bekerja ikhlas lillahi ta'ala. Tandasnya di jpnn.com ya. Anda bisa lihat ini ya, bisa baca ini ya sendiri. Bagaimana untuk orang tua dengan bagaimana tanggapan Anda terkait studi tour ini? Dari saya mungkin hanya itu teman-teman ya yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Apa saja mungkin saya salah paham ya tentang pemahaman dari ya informasi ini. Namun dalam hal ini ya saya ingin bertanya terhadap penjenengan semua ya, sampean ya, bagaimana tanggapan Anda soal studi tour ya. Karena yang ramai ini soal studi tour ya. Apakah Anda ya sepakat dengan adanya atau sebaliknya? Itu hanya itu mungkin kurang lebihnya ya soal 5,5 juta atau 3,8 ya, yaitu mohon itu dipahami. Anda cross check lah ya. Ini ada di jpnn ya .com. Hanya itu, akhirul qaul. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.